Ini pegang gini, tangannya beginiin. Paha kita goyang begini. Bis, bis, bis. Usahakan dia ngelihat kita, jadi ada kontak mata dia. Bis, bis, bis. Dia lebih menarik mic-nya dari saya. Bis, 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 bis. Berarti kita harus istiqomah. Itu berbulan-bulan lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Mohon izin bicara Buya Kemas Badarudin Soleh, Ibunda Dr. Zailiyah. Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa beliau berdua. Beliau berdua adalah guru saya, dosen saya di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab STAIN Bengkulu. Ketika saya injakkan di kota Bengkulu, Bengkulu terasa gelap dan senyap. Karena saya hanya anak seorang tukang pempek yang punya cita-cita sekolah di Mesir, namun tak mendapat izin dari orang tua. Ketika masuk Bengkulu, sedih hati saya. Masuk di perguruan tinggi yang saat itu masih banyak monyetnya. Ya Bu ya. Saat saya galau, kebetulan dosen akademik saya, Ibunda Dr. Zailiyah. Ditemukanlah saya dengan Buya Kemas Badarudin. Nurul, insya Allah nanti Bapak yang akan bimbing di sini. Karpet merah saya dikasih. Nurul yang dulu anak tukang pempek datang dari Wali Songo, Ngabar Ponorogo, dapat karpet merah dari Buya Doktor. Nurul jadi asisten Bapak ya, ngajar bahasa Arab. Ilmu Buya itulah Buya Nurul terapkan. Kita guru ngumpet di balik layar, biar murid kita yang maju segala. Bagaimanapun ilmunya, sekecil apapun ilmunya, payo murid-murid di depan guru, cuap-cuap. Izin Buya hari ini. Mengapa kita semua hadir di tempat yang mulia ini? Mengapa semua datang dari jauh-jauh ke tempat ini? Tentu ada satu visi besar yang akan kita capai bersama. Apa visi besar kita semua? Kita ingin menatap wajah Allah di hari yang mulia. Siapa yang ingin menatap wajah Allah? Lebih-lebih lagi yang kita inginkan adalah tatkala hari tidak ada syafaat di dalamnya. Seorang ibu akan meninggalkan anaknya. Anaknya tak ingat ibunya, suami tak ingat istrinya, tak ingat. Tapi seorang anak penghafal Quran akan Allah muliakan bersama para malaikat, para nabi yang mulia. Akan
dimasukkan oleh Allah ke surga Firdaus Allah. Tidak cukup di situ, Bapak Ibu sekalian, dia akan berdialog kepada Allah. Ya Rabb, aku telah Engkau muliakan, Engkau masukkan aku ke dalam surgamu. Izinkan aku sebut 10 nama orang yang aku cintai. Tuh, nama pertama, kedua yang akan dia sebut adalah ibunya yang telah menumpahkan darah untuk kelahirannya. Rob, masukkan ibuku ke dalam surga Firdausmu. Walau ibuku tak bisa mengaji, walau ayahku bukan orang pandai, tapi dia telah mengajarkan aku, telah menghantarkan aku ke pondok pesantren kepada guru yang amanah. Ya Rob, masukkan dia. Mau nggak Bapak? Mau nggak Bu? Itu cita-cita besar kita bersama. Mengapa kita semua berkumpul di forum ini? Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kita mendidik anak berdasarkan Al-Quran bukan dari usia 0 tahun. Bukan. Kebetulan saja Bu Nurul akan menyampaikan di rentang usia dimulai dari 0 tahun. Mulai kapan anak itu kita didik agar dia bisa menjadi ulama besar, orang hebat sesuai dengan Al-Quran was sunnah? 25 tahun sebelum kelahirannya. Waduh, jauh sekali. Berarti kapan? Ketika orang tuanya mencarikan jodoh buat anaknya. Berarti perencanaan cucunya agar bisa menjadi ulama besar, ahlul Quran, itu dari neneknya. Hadis Rasul menjelaskan, tahayyaru linutafikum, carilah, kata Rasul, pasangan hidup, bukan mukonya aja, bukan hartanya aja. Tapi ini hadis jarang dipahami. Cari apa? Cari yang spermanya berkualitas, cari ovumnya yang berkualitas. Maksudnya apa? Cari orang yang mampu lahirkan generasi hebat, anak hebat yang akan taat dan patuh kepada Allah wa Rasul. Karena sperma dan ovum itu di dalamnya ada DNA, ada alat rekam. Apa kerja orang tuanya direkam di sana. Apa kerja emaknya direkam di sana. Ketika terjadi persatuan antara ovum dan sperma, disitulah menyatu sifat-sifat buruk dan sifat-sifat baik, lahirlah seorang anak. Itu sepintas pembahasan tentang mendidik anak mulai dari 25 tahun sebelum kelahirannya. Nah, hari ini kita akan hanya membahas, Bu Nurul akan hanya membahas bagaimana mengajarkan anak mulai usia 0 tahun.
Bu, caranya sangat mudah. Bukan hanya teori. Bu Nurul sudah mempraktekkannya. Metode ini sudah diterapkan sejak 22 tahun yang lalu. Hasilnya apa? Hasilnya jadilah Syekh Ibadur Rahman, penerima sanad qiraat asyroh tertinggi. Dari apa? Dari hal yang mudah ini. Nanti ibu-ibu perhatiin acara dari awal sampai akhir. Jadi nanti mulai dari awal didiknya bagaimana, maksimalnya dia jadi apa. Syekh Ibad bisa jadi Syekh Ibad sekarang ini melalui proses talaki di usia 0 tahun. Bagaimana pembelajarannya? Pembelajarannya yaitu dibacakan Al-Quran dalam setiap aktivitas ibu-ibu sehari-hari. Nyapu, bacokan Quran, ngasih makan, bacokan Quran, lipat baju, bacokan Quran, nyusuin, bacokan Quran, terus seperti itu. Bu Nurul tanya, ada nggak bapak ibu sekarang yang di sini yang tidak hafal surah Al-Ikhlas? Ada nggak? Hafal semua? Syarat pertama terpenuhi. Karena ngajarin anak kecil nggak perlu hafalan banyak-banyak, cukup dimulai dari surah Al-Ikhlas. Terpenuhi berarti buat ngapal yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu bisa cuci piring, Bu? Bisa. Nyapu? Biasa. Ngasuh anak? Apalagi. Beres-beres rumah? Itulah kerjaan. Syarat kedua terpenuhi. Tapi pertanyaannya, Bu Nurul tanya, coba tunjuk tangan yang sudah mentalaki anaknya mulai usia 0 tahun. Tunjuk tangan. Hanya sedikit sekali, hanya segelintir sekali. Iya, subhanallah, masya Allah. Ya, hanya segelintir sekali. Nah, hari ini akan kita kasih tahu mengapa sedikit sekali, ternyata baru tahu kalau sangat efektif anak-anak dibacakan Al-Quran sejak usia 0 tahun. Yang ketiga itu, Bu, syaratnya adalah harus istiqomah. Karena ngajarin anak usia 0 tahun ini kayak kita ngomong sendiri, dan itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Kita lihat ya caranya. Mana Maryam? Anak usia 0 tahun dan hitungan bulan, bahasa yang efektif mentalaki, suara yang efektif untuk mentalaki anak di bawah 1 tahun, ya, bil khusus di bawah 7 tahun adalah suara orang tua. Jadi Bu Nurul tidak menggunakan murotal. Anak-anak kebanyakan nggak pakai murotal karena kurang efektif kalau pakai murotal. Jadi langsung suara ibu, ya, langsung suara ibu. Bu Nurul akan contohkan pakai suara yang bukan suara ibunya, suara neneknya, ya. Ini kemarin ini cucu online. Apa cucu? Becucu online. Jadi becucu cuman teleponan secara online aja. Nah,
Ini Maryam namanya, dia baru datang bersama abahnya dan umahnya dari Mesir. Sengaja ingin bertandang, ingin sanjo, nak sanjo ke kampung bunda, kampung saya. Kampung saya di Sungai Tawar. Saya lahir di Sungai Tawar 29 Elir. Ada kawan se-SD Mangina. Assalamualaikum. Kami dari Madrasah Ahliyah 1 apa 2? 1. Kami dari Madrasah Ahliyah 1 Pojok Tebing. Kami satu alumni dengan Profesor Dr. Said Agil Husain Al-Munawar. Beliau juga alumni Ahliyah 1. Mana guru-guru Ahliyah 1 Pojok Tebing? Nurul alumni sana, Ustazah. Maryam ta'alaihuna. Silakan duduk Maryam. Kita lihat ya, agak ke sana. Kita lihat respon Maryam kalau pakai suara saya. Iya, sama Onda ya. Ya. Iya, sama Onda. Ya, iya. Iya. Ya, gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Maryam. Belum Unda belum bilang bis. Sekarang baru bis. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Maryam, bis. 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 Nah, anak-anak ini ada titik respon namanya. Ini bisa dilakukan juga mendeteksi anak-anak di bawah 1 tahun dia autis apa tidak. Ya, tapi kita nggak bisa ponis karena saya orang tarbiyah, saya bukan psikolog. Tapi kita guru bisa lihat indikatornya. Kalau kita ajak bicara begini, dia ada respon nggak? Insya Allah nggak autis. Tapi kalau kita ajak bicara dia nggak ada respon. Nah, tambah lagi titik mana lagi Bu Nurul? Tangan kita begini. Tangannya pegang di sini. Nah, dia udah mau berdiri. Ya, ini pegang gini. Tangannya beginiin. Paha kita goyang begini. Bis. Usahakan dia ngelihat kita, jadi ada kontak mata dia. Bis. Dia lebih menarik mic-nya dari saya. Bis. Berarti kita harus istiqomah. Itu berbulan-bulan lamanya. Kenapa kita istiqomah? Nanti suatu saat anak kecil bayi kita inilah yang akan bawa kita ke surga, yang akan pakaikan kita mahkota. Makanya di tengah-tengah kesibukan saya sebagai seorang dosen, Ibunda Zailia mungkin paham betul ya Bu, kesibukan kita sebagai seorang dosen. Kalaulah tidak punya mimpi besar, ingin dipakaikan anak mahkota di surga Allah, tentu kita tidak istiqomah. Jadi istiqomah, kan responnya begitu aja. Terus apalagi Bu Nurul? Mengajarkan anak Al-Quran ini seperti mengajarkan bicara. Ya, seperti mengajarkan bicara. Ini Bu Nurul lagi mengajarkan sesi talaki ke bayi. Sesi menuntun agar bayi bisa ngikut bacaan kita. Ya. Nah, jadi anak kecil ini
agar dia bisa ngikut bacaan kita, caranya seperti kita mengajarkan anak bicara. Misalnya, kalau kita mau ajarkan anak kata bola, apa yang akan kita lakukan? Belum kelar kan? Bola. Sama kita kasih tahu, memperkenalkan anak kita tentang nama dia harus panggil apa. Ndah. Abah. Uma. Mana Uma? Uma mana Uma Maryam? Iya, Uma mana Uma? Itu Uma. Paham Bapak Ibu sekalian? Mentalakinya seperti itu. Sekarang kita contohkan di bismillah. Kan kita mau ngajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ajarkan itu kan? Berarti kita talaki dia apa? Bis. Setelah itu apa? Bismillahi. Terus apa lagi? Allahu Allah. Itu cara mentalakinya, ya. Kalau cara memperdengarkan Al-Quran, kita kan orang Sumatera, ya enggak? Orang Sumatera biasanya anaknya diayun. Yo. Karena saya tidak pandai bernyanyi, maka anak diayunlah dengan cara apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata mertua, kebenaran mertua orang Muhammadiyah. Katanya, Bur, anak waang nak di NU kan. Anak waang nak di NU kan. Jadi la ilaha illallah. Suami orang Muhammadiyah, saya orang NU, ya. Kita orang Muhammadiyah, orang NU suka selawat. Dengung anak dengan selawat. Salatullah, salamullah. Ya enggak, Bu? Nah, ini ketika ngayun jangan berhenti. Kita dibacakan Al-Quran terus. Anak itu dibacakan Al-Quran terus. Sekarang kita lihat respon Maryam kalau ditalaki sama umahnya. Biar dia mau ngapain dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis. Nah, jadi kita butuh istiqomah karena responnya tergantung anak beda. Kapan kita mentalakinya? Kapan kita bacakan Al-Qur'annya? Ya. Kita tentukan kapan kita talaki anak itu, ditulis. Kalau ngajarin anak orang harus sampai
S3. Kalau ngajarin anak orang harus bikin RPP, punya kurikulum kalau guru. Berarti kalau ngajarin anak sendiri harus lebih dari itu. Kalau ada guru ngajar anak sendiri sembarangan, tidak pakai RPP, tidak pakai kurikulum, berarti zolim sama anak. Maka ditulis, kapan kita mau talaki? Kalau saya biasanya ba'da subuh, waktu dia kecil tuh, ba'da subuh dia bangun tidur. Nanti kapan lagi? Pagi, sore, maghrib, ya kan? Itu waktu-waktu biasanya ibu nyusui, ibu nyuapin. Kita perdengarkan Al-Quran, mau juz berapa? Juz 30, juz 1. Syaratnya kita baca sendiri ya. Syaratnya kita baca sendiri. Itu kapan? Kalau dia masih di ayun, itu saat dia di ayun. Kapan lagi? Saat dia bermain. Nah, itu waktu-waktu yang biasanya kita talaki anak-anak, ya. Nah, sekarang di situ nanti kalau suaranya sudah muncul, maka kita ukur kemampuan bayi kita itu, anak kita itu. Kita mulai dari surah Al-Ikhlas, satu ayat itu dia bisa nangkapnya berapa hari, tergantung anaknya. Tapi waktunya kita sudah tulis. Ketika sudah ajad penerimaan, kemampuan dia mengingat satu ayat itu berapa hari, kita tulis. Berarti satu ayat itu berapa hari. Misalnya sehari itu satu ayat. Nah, ditulis di buku kita itu, sehari satu ayat. Berarti kita harus melaluinya. Terus kita tabung seayat, sampai saatnya tiba, kita tidak tahu nama kita sudah disebutkan oleh Allah. Sophia, maju ke depan, kata Allah. Kita bingung, kenapa kita mendapat kemuliaan, dapat mahkota dari Allah? Oh, karena dulu mengajarkan anak Al-Qur'an. Mau Bu? Mau Pak? Nah, di Bait Qur'ani visi besarnya adalah lahirkan 1 juta ulama besar. Kalau Bu Nurul bilang Bait Qur'ani, jawabnya 1 juta ulama besar. Oke? Ya, Bait Qur'ani 1 juta ulama besar. Bait Qur'ani 1 juta ulama besar. Bu, banyak anak-anak ini tidak tahu, tidak punya visi besar sejak kecil. Saya sempat, karena memang ilmunya ilmu tarbiyah, jadi walaupun S2 saya ngajar di TK. Saya tanya anak-anak tuh satu-satu, mau jadi apa nak? Mau jadi sosis katanya. Mau jadi apa nak? Mau jadi Spiderman. Ada cita-cita, rata itu. Nah, itu ngajarnya di kalangan anak-anak dosen. Jawabnya mau jadi sosis. Mengapa Muhammad Al-Fatih salah satu faktornya bisa menaklukkan Konstantinopel? Tembok itu pernah ingin diterobos oleh generasi-generasi sebelumnya, tapi tak mampu diterobos. Mengapa Muhammad Al-Fatih mampu menerobos tembok itu dan mendapatkan kemuliaan dari Allah? Sejarahnya begini.
Setiap pagi dia kecil dihadapkanlah ke tembok Konstantinopel. Dipeluknya anak itu, habis mandi berpakaian rapi. Ibrahim, bantu Bu Nurul berdiri ya. Setiap hari pagi ibundanya berkata, "Wahai Muhammad, namamu Muhammad. Suatu saat engkaulah nak yang akan terobos tembok itu." Setiap hari, namamu Muhammad. Suatu saat nak, engkaulah yang akan menerobos tembok itu. Namamu Muhammad nak. Suatu saat engkau akan menjadi seorang penakluk tembok itu. Dari sejarah orang besar itu, makanya Bu, izin Bunda, tadi kan saya cerita, saya datang kota Bengkulu itu dengan membawa keruntuhan hati, pengen melangkah ke Mesir tapi tidak diizinkan. Datanglah Buya Kemas, di sini baik Rul, kau pacak jadi dosen kalau di sini. Atau Bunda Zailia, di sini baik kau Rul, kagak pacak jadi dosen, cak ibu jadi dosen. Gek kau S2, gek kau S3. Anak tukang pempek tak ngerti apa tuh S2, apa Pak S2. Gek kau. Mantap kau di sini. Anak harus ada yang memberikannya mimpi besar. Bertolak dari situ, maka santri-santri Bait Qurani itu kalau ditanya, Ibrahim nanti mau sekolahnya di mana? Madinah. Dia jawab, dia mau sekolah di Mekah, dia mau sekolah di Madinah. Pondok kami banyak orang miskin Pak, pondok kami banyak duafa. Mereka mau sekolah di Mekah katanya, mereka mau sekolah di Mesir. Ongkos ke Mesir itu berangkat total 50 juta. Tapi kalau ditanya, mau kemana sekolah? Sekolah di Mesir. Karena apa? Karena mimpi besar. Karena mimpi besar yang diberikan oleh guru. Maka izin para guru, nanti anak-anaknya di sekolah kasih mimpi besar, jadi ulama besar. Maka Bait Qurani memberikan mimpi besar anak. Tadi apa? Bait Qurani 1 juta ulama besar. Bait Qurani 1 juta ulama besar. Tahapan berikutnya, kasih anak itu mimpi besar. Apa mimpi besarnya? Jadi ulama besar. Untuk jadi ulama besar tidak berhenti di hanya menghafal Al-Quran. Jadi di Bait Qurani, pengkondisian anak-anak itu dengan ilmu bahasa Arab, ilmu sorof dan kitab kuning. Edo nih Cak Nurul, masih inget dak Edo? Ya, karena saya jurusan bahasa Arab S1-nya, jadi anak-anak itu dari kecil pengkondisiannya dengan ilmu bahasa Arab dilakukan. Jadi enggak balonku ada 5, itu mah nggak usah diajarin, nanti bisa sendiri. Nah, Burul minta semuanya anak-anak untuk berdiri. Lagu-lagu itu dari bahasa Arab, baik nahu ataupun sorok serta kitab kuning. Itu tadi yang saat penampilan. Nah, ini mulai dari TK sampai dengan MI.
Kebetulan ini MI Darul Murojaah Sekayu. Ustazah Fatimah dan Ustazah Anaya serta Ibrahim itu dari Madrasah Ibtidaiyah Bait Qurani Jakarta. Nah, alhamdulillah nanti ibu-ibu sekalian kalau anaknya kecil-kecil nak ngapal Quran, tidak usah jauh-jauh ke Kudus, kejauhan. Alhamdulillah di Sekayu sudah do, di Darul Murojaah sudah do. Kata Bunda Zailia, alhamdulillah di rumah Bunda juga udah ada tahfiz Quran. Monggo-monggo nanti ibu-ibu bukalah buat TK ya, buat TK. Nah, biar nanti anak kita orang Palembang banyak yang hafal Quran ya. Nah, coba nak ya, mic-nya ada berapa? Biasanya kalau di TK itu ada kegiatan pembuka. Iya. Siapa guru TK angkat tangan? Guru TK. Ya, ada kegiatan pembuka. Izin semua para guru TK, mohon untuk berdiri semua di depan. Ya, mau nggak praktek bareng sama Bu Nurul? Tafadhalna, maju ibu-ibu. Ada ustadz-ustadz yang ngajar TK, TPQ usia TK. Monggo silakan. Ya, maju ke depan Ustadz Bara. Yang ngajar TPQ usia TK silakan. Bantu dibariskan. Bapak-bapak ada nggak yang ngajar TK? Bantu dibariskan Putri. Ya. Pertama menghadap Bu Nurul dulu ya. Ya, maju Pak. Bapak-bapak yang ngajar anaknya. Ke sana semua. Berjarak begini. Berjarak, rentangkan tangan. Biasanya Bu, kalau guru TK ini lah biasa berdiri. Kalau Bu Nurul suruh berdiri segala, Bu Nurul bela tak kuat nih berdiri, lah gemetar. Biarlah guru TK nih, ya. Ikutin aja gerak-gerak mentor di depan ini. Ya, liatin ya. Oh, ibu boleh naik. Iyalah. Ntar dulu. Yuk. Kalau dibilang istaidu, ini kan guru TK ya. Istaidu. Itu? Ya, coba semuanya. Istaidu. Harus lompat. Guru TK harus karena ngajar TK ini kita baru bis jemaah lailang. Ada masuk meja, ada tidur, ada di ayunan, ada bercengkeman, ada tutup mulut kita. Kita talaki, tarik mulut kita ditutup sama dia. Jadi harus energik ya. Anak-anak semuanya siap ya? Ya. Ad-dhamair huwa mahum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana. Anaknya ditekan ke bawah. Ana nahnu. Ulang lagi. Ana. Nah, anggap bela yang di depan ini anak TK. Maaf ya Bu. Jadi cara ngajarnya gimana Bu Nurul? Di kegiatan pembuka. Ya, di kegiatan pembuka. Nanti ada di YouTube Bait Qurani, bisa dilihat.
ya, bahasa Arab. Lihat aja bait Qur'ani tahfiz Al-Qur'an ya. Nah, di situ banyak nanti. Lihat ya. Perhatiin anak-anak semuanya, perhatiin ustazah ya. Nah, gitu. Satu orang yang mimpin di sini, ustazah yang lain berdiri di tiap pojok di sini. Di sini. Nah, ibaratnya ini ustazahnya. Pojok sana ada ustazahnya juga. Nah, ibu jadi ustazahnya. Nah, liatin anak-anak sini kan. Ibu jadi ustazahnya di sini di belakang. Nah, gitu ya. Lihat ya. Ayo anak-anak semuanya. Kepala, pundak, kepala, pundak, kuping, mata, hidung, kepala, pundak, lutut dan kaki. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Itu gunanya untuk apa? Memancing anak-anak agar ikut gerakan kita. Ya, sudah? Ad-dhamair. Huwahumahum. 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 Terus. Terus sampai ana nahnu. Satu tangan ini boleh seminggu. Kalau belum bisa juga boleh sebulan sampai dia bisa. Nah, nanti tinggal lanjut tangan berikutnya. Lanjut depan, kanan sampai ana nahnu. Ya. Nah, kakek bukunya ada di luar. Materi nanti dikirimkan, ada materinya, materi, bukunya juga kurikulum PAUD ada E-nya juga, ya. Kalau mau beli softnya juga ada di depan, ya. Belum selesai yang ini, ada dulu di situ lagi. Nah, selain anak-anak ini diajarkan bahasa Arab Al-Quran dengan lagu-lagu, dia menghafal, menerjemahkan Al-Quran juga. Ya, sekarang mau menerjemahkan surah apa? Al-Ikhlas. Surah? Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Nah, Bu Ibu, ya, coba perhatiin ya. Ya, caranya begini. Tarjimu surah Al-Ikhlas. Ikuti gerak Bu Nurul ya. Kul katakanlah. Coba kul katakanlah. 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 Huwallahu dia Allah. Huwallahu dia Allah. Wallahu dia Allah. Huwallahu dia Allah. Wallahu dia Allah. Ahad yang Maha Esa. Ahad yang Maha Esa. Nah, macam itu ngajarnya. Jadi bahasa Arab dan terjemah dengan lagu itu di kegiatan pembuka. Kapan kita sekolah dulu Pas Baris? Lagi cari gambar yang Nah, Pas Baris itu baru. Silakan Ibu semuanya untuk duduk. Nah, sekarang silakan Bapak dan Ibu semuanya untuk berdiri. Kalau nenek-nenek nyai-nyai payu dulu enggak apa-apa. Ya, nah Ibu guru berdiri. Oke kan belajar. Bu guru TK diajari. Kami diajari oleh Bu Nurul. Nah, laju balik. tutup laptopnya tuh.
Kalau anak-anak, bapak-bapak tidak berdiri, berarti itu yai dipanggil. Ya. Atau mair ya, yang tadi ya, semuanya ya. Istaidu, gimana? Lompat, hap gitu. Ini kalau Bu Nurul lompat robo nanti, ya. Coba, istaidu, hap gitu. Untuk apa? Menyiapkan anak-anak. Ya, ulangi lagi. Istaidu. Ya. Ad-dhamair huwa hum huwa humahum huwa humahum huwa humahum huwa humahum huwa humahum huwa humahum. Kira-kira bisa ada anak tuh kalau cek itu terus? Nah, bisa ya kan kalau berhari-hari. Nah sekarang terjemah ya tadi. Tarjimu surah Al-Ikhlas. Wahid itnani salasa. Kul katakanlah. Kul katakanlah. Kul Katakanlah. Kul Kul katakanlah. Kul katakanlah. Huwallahu dia Allah. Huwallahu dia Allah. Huwallahu dia Allah. Ahad yang Maha Esa. Ahad Ahad yang Maha Esa. Ya, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ya, semoga nanti saling mencari di surga Allah. Yang duluan menginjakkan kakinya ke surga Firdaus Allah cari mencari. Itulah enaknya kalau kita berkumpul di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis orang soleh. Nanti akan saling mencari. Ya, belum berdiri lagi. Ibrahim, berdiri lagi. Mulai meningkat. Tadi bahasa Arab sorof, sekarang sudah main nahu. Bahasa Arab nahu. Coba ya, lagu, nyanyikan lagu ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim itu ada 8, berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh, berawalan al dan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majmu itulah ciri terakhir. Setelah kaidah nahu itu dilakukan, nanti ada bukunya bahasa Arab dengan lagu di depan kaidah nahunya, ya, dilakukan. Kemudian nanti kita coba anak itu menganalisa surah Al-Fatihah berdasarkan qawaid yang dia hafal melalui lagu tadi. Coba silakan Fatimah, surah Al-Ikhlas. Agak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan jumlah mufidah. Jumlah mufidah terbagi menjadi 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah diawali oleh isim
Susunannya mubtada dan khobar. Contohnya al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Sedangkan jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Susunannya fi'il, fa'il, dan maf'ul. Contohnya syamma aliyun wardatan. Syamma aliyun wardatan. Ali mencium bunga mawar. Sekarang saya akan mengi'rabkan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu lam walam. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul fi'il, huwa isim, Allahu isim, ahadun isim. Allahu isim, as-samad isim. Lam huruf yalid fi'il, wa huruf lam huruf yulad fi'il, wa huruf lam huruf yakul fi'il, lahu la huruf hu isim, kufuwan isim, ahadun isim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah pelajaran MI. Nah, setelah dia bahasa Arabnya dilakukan, baru kita pakai kitab. Kita pakai yang MI, pakai Nahwadi. Nahwadi 1 itu dihafal. Silakan Ustazah Anaya. Gak maju ke depan tadi, ya. Ajzaul jumlah. Al-amthilatuhu rakiba Ibrahimul hisana. Rakiba telah menaiki Ibrahim al-hisanu. Qawaid langsung. Al-qawaidu al-kalimatu salasatu anwa'in ismun wa fi'lun wa harfu. Wal harfu kullu lafdin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyu syai'in akhar. Wal fi'lu kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hasil. Ya. Nah, tadi urut-urutannya. Tadi cara menghafalnya gimana? Anak itu ditalaki sejak usia 0 tahun. Sekarang Bu Nurul absen. Mic-nya dari ujung. Ya, Ustazah Kia, kelas berapa? Kelas 5. Berapa hafalannya? 7 juz. 7 juz. Berikutnya Ustazah Vina. Ya, Ustazah Vina ini dari Madrasah Ibtidaiyah Darul Murojaah Sekayu. Ya, alhamdulillah sudah dibawa binaan Bait Qur'ani menggunakan metode Bait Qur'ani. Ustazah Kia. Ustazah Vina. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Berapa jumlah hafalannya? 7. 7 juz. Kelas 4 7 juz. Berikutnya, ya, Ustazah Fatimah. Berapa usianya? 7 tahun. 7 tahun. Berapa jumlah hafalannya? 4 juz. 6 juz. 4 juz. Lupa ngitungnya. 6 juz. Ya. Berikutnya, Ustazah Ika. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Tadi Fatimah juga kelas 2. Ika juga kelas 2. Ini juga dari MI Darul Murojaah Sekayu. Jadi tidak usah jauh-jauh ke Kudus. Sekarang sudah ada di Sekayu. Kalau anak kecil nak ngapal Quran, ya. Berapa nak hafalannya, Ika? 3 juz. Berapa? 3 juz. 3 juz. Ika hafalannya 3 juz. Ya, Ustazah Anaya, ini tinggi aja besar badannya, ya.
Kelas berapa Anaya? Kelas 5. Kelas 5. Berapa hafalan Anaya semuanya? 13 juz. 13 juz. Takbir. Nah, waktu Imamul Muttaqin di MI Bait Qur'ani itu kelas 6 hafiz 30 juz. Itu nanti akan bacakan surah Al-Fatihah dengan 10 qiraat. Ini Ustadz Ibrahim. Berapa umurnya? Ya, udah selesai. 5 tahun. Hafal juz berapa Ibrahim? Juz 30 setengah. Hafal surah Ar-Rahman. Kita minta Ibrahim membacakan surah Ar-Rahman. Ya, ini maklumlah anak kecil, tidak pacak jauh dari emaknya. Menjauh nangis dia. Guru TK senyum pasti, ya. Ayo Ibrahim, Ustadz Ibrahim, kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Silakan Ibrahim. Ista'iddu. Anak soleh siap. Jadi tentara Allah, gagah perkasa. Yes. Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Siapa? Anak Allahu Akbar. Ibrahim udah siap baca surah Ar-Rahman? Ya. Wahid, Isnani, Salasa, Ta'ud, wa Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nahlu zatul akmam. Wal habbu dul asfi war rayyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Takbir. Allahu Akbar. Nah, siapa yang namanya ingin disebut anaknya di hadapan Allah? Siapa yang namanya ingin disebut anaknya di hadapan Allah? Teruslah istiqomah. Teruslah istiqomah mengajarkan anak Al-Quran. Insya Allah itu adalah jalan pasti minallah. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika cocong anak nak ngapal Quran kecil-kecil, payuk diantar ke di madrasah ibtidaiyah Darul Murojaah Sekayu dekat, ya. Itu saja. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.